Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alia Dwi Rekapinesa dari kelas 12 OTKP 1. Pada kesempatan kali ini, aku mau menyampaikan kultum dengan tema memuliakan Al-Quran. Namun, sebelumnya marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita karunia, serta tak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini. Al-Quran atau kitab Al-Quran yang ditulis dengan Al-Quran dan Quran adalah kitab suci agama Islam yang menurut kepercayaan umat Islam diturunkan oleh Allah kepada Nabi akhir Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kitab ini terbagi ke dalam 114 surah dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Teman-teman yang saya cintai, tentunya kita semua mengetahui bahwa Al-Quran merupakan salah satu dari berbagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan Al-Quran merupakan mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW yang mengandung banyak sekali hikmah serta petunjuk dan juga pengajaran. Ia mencakup segala aspek kehidupan, bahkan konsep kehidupan yang terbaik. Ketinggian serta kekuatannya juga melebihi gunung. Seperti yang tertera dalam surah ke-59 ayat 21, teman-teman bisa membaca surat tersebut yang memiliki arti, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dari ayat tersebut tentunya kita mengetahui bahwa kita sebagai umat muslim dan juga sebagai manusia yang telah diturunkan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seharusnya dapat patuh serta taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hanya itu, kita juga harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan juga petunjuk bagi kehidupan keseharian kita. Namun di masa masih banyak sekali orang-orang yang menghina serta merendahkan Islam, bahwa Al-Quran serta Nabi Muhammad SAW menjadi salah satu objek penghinaan mereka. Seperti contohnya pada masa Rasulullah SAW, di mana seorang Musailamah Kadzdzab merupakan tokoh kafir di Mekah yang mengaku sebagai seorang nabi serta memalsukan Al-Quran dari pengakuannya dia sebagai seorang nabi, dan juga membuat Al-Quran yang palsu, tentunya sangat menghina Islam. Gak cuma di zaman Rasulullah doang, tapi di zaman-zaman modern seperti pada saat ini, semakin banyak orang-orang yang bermunculan serta orang-orang yang menghina Al-Quran dan juga mengaku sebagai seorang nabi. Salah satu contohnya itu seperti orang di Surabaya yang menginjak-injak Al-Quran, bahkan dia memviralkannya di media sosial. Tak hanya kasus tersebut, masih banyak orang-orang yang menghina agama Islam dan juga mempostingnya di media sosial dengan berbagai macam alasan, seperti salah satunya contoh alasan ingin menjadi viral. Bahkan ada juga yang memang sangat membenci Al-Quran sehingga ia melakukan tindakan-tindakan tidak senonoh tersebut. Perlu kita yakini bahwa pada zaman Nabi Muhammad SAW atau zaman Rasulullah SAW masih hidup umat Islam merupakan umat yang sangat berwibawa, karena mereka menjadikan Al-Quran sebagai nilai kehidupan yang tidak berseberangan tentunya dengan Al-Quran. Mereka menafsirkan Al-Quran dari berbagai kehidupan mereka, baik di bidang sosial, ekonomi, bahkan politik. Lalu bagaimana dengan kita? Tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita masih banyak menemukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam atau Al-Quran ataupun dengan syariat-syariat Islam. Namun kita sebagai umat muslim yang baik tentunya harus bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita sehari-hari.
sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat suatu kaum atau beberapa kaum dengan kitab ini, yaitu Al-Quran, dan Dia akan menghinakan beberapa kaum lainnya dengan kitab Al-Quran ini. Dari hadits riwayat Muslim, dari hadis tersebut kita dapat mengetahui bahwa Allah akan mengangkat derajat kemuliaan orang-orang yang membaca, mengkaji, serta mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan Allah pun akan menghina mereka yang merendahkan serta mencampakkan Al-Quran dalam kehidupannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh penonton yang sudah mau menonton dan menyimak hasil presentasi saya. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan yang lebih luas. Jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga kita semua mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan dalam setiap langkah perjalanan kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.